Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika melakukan public speaking dan presentasi. Kemampuan berbicara di depan umum bukan sekedar urusan berani tampil, tetapi lebih bagaimana menyampaikan pesan secara jelas, menarik dan mampu memberikan kesan positif bagi pendengar. Ada beberapa aspek utama yang perlu dicermati, antara lain komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, artikulasi, intonasi suara, pemahaman audiens, identifikasi situasi, serta aspek pendukung lainnya. Pertama, aspek komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan penyampaian pesan dengan kata-kata. Dalam public speaking, pilihan kata harus diperhatikan agar tidak menimbulkan salah tafsir. Gunakan kalimat sederhana, mudah dimengerti, serta sesuai dengan latar belakang audiens. Misalnya, bila audiens adalah mahasiswa, gunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan kampus. Namun, apabila audiens profesional, gunakan istilah dan bahasa yang lebih formal. Selain itu, susunan materi secara teratur mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup, sehingga audiens dapat mengikuti alur dengan mudah. Yang kedua, aspek komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh seringkali lebih kuat pengaruhnya daripada ucapan. Kontak mata dengan audiens, memandang rasa percaya diri sekaligus menghargai pendengar. Ekspresi wajah yang tepat untuk membantu mempertegas makna dari kata-kata. Begitu pula dengan gerakan tangan, dilakukan seperlunya agar tidak terlihat berlebihan. Bahkan, cara berdiri, berjalan, atau sekedar memberikan senyuman dapat memberikan kesan positif mendukung penyampaian. Ketiga, aspek artikulasi dan intonasi suara. Kejelasan suara menjadi faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya presentasi. Artikulasi yang baik membuat kata-kata mudah dipahami, sementara intonasi yang bervariasi membantu audiens tetap fokus dan tidak bosan. Misalnya, ketika menyampaikan bagian penting, pembicara bisa memperlambat tempo agar lebih ditekan. Selain itu, volume suara harus disesuaikan dengan situasi, cukup keras untuk didengar tetapi tetap nyaman. Keempat, memahami audiens. Seorang pembicara yang baik tidak hanya berfokus pada dirinya, tetapi juga memperhatikan siapa yang mendengarkan. Apakah mereka pelajar, mahasiswa, pekerja, atau masyarakat umum? Dengan mengenali karakter audiens, pembicara dapat menyesuaikan bahasa, contoh, bahkan gaya penyampaian. Hal ini sangat penting agar audiens merasa terhubung dengan materi yang dibawakan. Kelima, identifikasi situasional. Setiap presentasi memiliki kondisi yang berbeda, bisa dilakukan di ruang kelas, seminar, atau bahkan di dalam ruangan. Situasi tersebut akan mempengaruhi cara menyampaikan materi. Misalnya, dalam ruangan besar, pembicara mungkin memerlukan mikrofon dan harus berbicara dengan suara yang lebih tegas. Jika waktu singkat, maka materi harus disampaikan dengan lebih padat. Kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi adalah salah satu kunci keberhasilan presentasi. Selanjutnya, keenam, aspek pendukung lainnya. Selain yang sudah disebutkan, ada beberapa hal yang penting diperhatikan. Pertama, kesiapan materi. Tanpa persiapan, pembicara biasanya mudah grogi, kehilangan arah. Kedua, penguasaan teknologi. Presentasi saat ini sering melibatkan slide, video, atau media digital lainnya yang harus dipersiapkan dengan baik. Ketiga, manajemen waktu. Pembicara harus bisa mengatur durasi agar semua poin tersampaikan tanpa terburu-buru atau melewati batas waktu. Selain itu, sikap mental pembicara juga sangat berpengaruh. Rasa percaya diri, antusiasme, serta kemampuan membangun interaksi dengan audiens akan membuat suasana lebih hidup. Sesekali bisa melibatkan audiens dengan pertanyaan ringan atau selingan humor untuk mencairkan suasana. Pada akhirnya, public speaking bukan hanya soal berbicara,
tetapi bagaimana membangun komunikasi efektif, menyenangkan, meninggalkan kesan positif dengan memperlihatkan aspek verbal, nonverbal, intonasi suara, pemahaman audiens, kondisi situasional, dan hal-hal pendukung lainnya. Kita dapat menjadi pembicara yang bukan hanya didengar tetapi juga diingat. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hal-hal penting dalam public speaking dan presentasi. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum. Terima kasih.